5 berita terpopuler hari ini, 25 Juli 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, isu kerja sama BKSL dengan Danantara bangun kota kesehatan terintegrasi. Danantara Badan Pengelola Investasi milik negara dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan PT Sentul City Tbk atau BKSL untuk membangun kawasan kesehatan terpadu di lahan milik BKSL. Proyek ini disebut-sebut bakal menjadi kota layanan kesehatan pertama yang terintegrasi di Indonesia, meniru model Chengdu Biotown di Tiongkok. Konsep ini sejalan dengan visi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya dalam mereformasi sistem kesehatan nasional. Kawasan ini tak hanya akan menampung layanan kesehatan, tetapi juga industri farmasi, bioteknologi, hingga riset. Dengan konsep kota kesehatan yang terintegrasi, proyek ini diprediksi mampu menghemat pengeluaran APBN hingga miliaran dolar per tahun. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahap penjajakan intensif, namun belum diumumkan secara resmi ke publik. Berita kedua, Bahlil naikkan bagi hasil minyak Pertamina di Blok Rokan jadi 84%. Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menaikkan porsi bagi hasil minyak mentah PT Pertamina Hulu Rokan di Blok Rokan menjadi 84%. Ini merupakan peningkatan signifikan dari porsi sebelumnya yang hanya 65%. Kebijakan ini tetap berada dalam skema gross split, meskipun sebelumnya Pertamina sempat mengusulkan kontrak cost recovery. Peningkatan bagi hasil ini diberikan untuk mendorong keekonomian dan keberlanjutan pengembangan blok minyak strategis tersebut. Tak hanya untuk lapangan duri, penyesuaian porsi juga dilakukan di lapangan lain, termasuk gas bumi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk insentif agar PHR terus menjaga lifting minyak nasional di tengah tantangan penurunan produksi. Berita ketiga, alasan grup bisnis besar serius garap kawasan industri. Masuknya grup-grup bisnis besar ke sektor kawasan industri dianggap sebagai langkah strategis jangka panjang, bukan proyek spekulatif. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Keuangan Budi Frensidi yang menyoroti aksi korporasi terhadap emiten seperti PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Menurut Budi, potensi kawasan yang akan dijadikan pusat pelabuhan besar atau port hub di masa depan menjadi daya tarik utama bagi para konglomerat. Masuknya investor besar juga mendorong kenaikan nilai saham sektor properti terkait. Langkah ini menunjukkan bahwa kawasan industri kini menjadi bagian dari strategi hilirisasi, pertumbuhan manufaktur, dan pengembangan infrastruktur nasional. Dengan rekam jejak yang kuat, para pelaku besar ini diyakini akan membangun ekosistem industri yang lebih berkelanjutan. Berita keempat, Bos Danantara lempar sinyal akan gandeng banyak perusahaan publik. CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya tengah membuka kolaborasi strategis dengan berbagai perusahaan publik, termasuk emiten pelat merah dan swasta. Namun, sebagian besar kerjasama tersebut masih tertutup karena perjanjian kerahasiaan. Di level global, Danantara telah menggandeng Sovereign Wealth Fund dari Qatar, Tiongkok, Rusia, hingga Jepang untuk mendanai proyek-proyek energi dan keberlanjutan. Sementara itu di dalam negeri, mereka aktif menyuntik dana ke perusahaan seperti Garuda Indonesia dan Chandra Asri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, mempercepat hilirisasi industri, serta mendukung transformasi energi hijau dan ekosistem investasi yang sehat. Berita kelima, deretan risiko terburuk jika data pribadi WNI akan pindah ke Amerika Serikat. Rencana pemindahan data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat menuai kritik tajam. Pakar keamanan siber, Pratama Persada, menilai langkah ini berisiko menggerus kedaulatan digital Indonesia karena lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap data di luar negeri. Menurut Pratama, data warga bisa saja diakses badan intelijen atau perusahaan teknologi asing tanpa perlindungan hukum setara GDPR seperti di Uni Eropa. Hal ini juga bisa memperbesar dominasi platform digital raksasa seperti Google dan Meta atas ekosistem Indonesia. Pemerintah diminta segera membangun regulasi transfer data yang ketat dan adil, serta memperjuangkan tata kelola data di forum global seperti G20. Tanpa langkah ini, Indonesia bisa menjadi pasar data pasif, tanpa kendali, dan tanpa nilai tambah ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati dalam negeri. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di bloombergtechnos.com.